Reformasi dulu itu terjadi karena adanya KKN. Sudah dipahami dengan baik tentunya bahwa ada kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ternyata sampai hari ini K yang satu itu susahnya minta ampun diselesaikan, yaitu korupsi. Jelas semua sudah paham dan semua tahu dan mudah mengerti, mencari literatur, mencari sumber bacaan, atau apapun pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah habis-habisnya. Kali ini saya ingin membahas mengenai 7 mega skandal korupsi yang melibatkan elit-elit bangsa ini, dan hingga detik ini masih berproses dan masih tarik ulur, banyak yang belum terselesaikan. Dari yang terbesar dulu, yang pertama, dan ini masih berlangsung dan akan kelihatannya akan terus-menerus menelan korban dan menggulung kemana-mana, yaitu Jiwasraya. Jiwasraya konon BPK mengatakan ada kerugian negara 13,7 triliun. Itu baru satu asuransi, dan kelihatannya akan menyeret asuransi-asuransi lainnya yang tidak kalah hebohnya, tidak kalah besarnya, dan itu layak kita nantikan. Menarik karena ini bukan KPK yang bekerja, tetapi kejaksaan. Berarti sudah ada kemajuan, ada upaya untuk mengeroyok koruptor, mengeroyok aktivitas korupsi dengan sebaik-baiknya. Polisi maju, KPK maju, kejaksaan maju. Yang kedua, tentu tidak kalah hebohnya Senturi, melibatkan begitu banyak orang, bahkan pihak asing terlibat di dalamnya. Ini BPK melaporkan kerugian negara sebesar 7 triliun. Masih juga ada kabut hitam yang belum terselesaikan dengan Senturi. Masih begitu banyak isu-isu berseliweran, berkeliaran, menohok kesana, menohok ke sini, dan itu unsurnya politis sangat besar. Yang ketiga, ini sejak cukup lama, bahkan sejak 2015 sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi hingga sekarang masih menggantung, yaitu korupsi Pelindo II dengan melibatkan nama Erjilino. Sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Pada sudah sekian lamanya kejadian itu terkuak dan sudah ada proses hukumnya, tetapi toh masih jalan di tempat. Kemudian yang keempat, ini sangat-sangat memilukan karena melibatkan pejabat sekelas pimpinan daerah kelas 2. Hanya bupati, sekelas bupati bisa mengkorup 5,8 triliun. Kasus di Kota Waringin Timur. Bagaimana ketika daerah saja sudah sekian besarnya, apalagi pusat? Berikutnya yang nomor 5, ini skandal cukup lama, sudah sangat lama lah pokoknya. Ini BLBI dengan kerugian 4,8 T. Nama-nama besar ikut terlibat dan sudah ada vonis ketetapan hukum tetap. Toh masih juga banyak menjadi isu-isu politis sampai hari ini. Berikutnya jelas kita semua tahu, kita semua paham, karena melibatkan begitu banyak orang dan begitu besar orang, menyeret Ketua DPR RI Setia Novanto dengan segala dramanya, dengan bakpao, dengan pelarian, dan menyeret pengacara, masuk bui juga. Skandal apalagi kalau bukan KTP elektronik. Rakyat menjadi korban ketika KTP-nya ngaco begitu, tetapi elitnya ternyata bagi-bagi kue. Lagi-lagi ini politis, lagi-lagi ini menjerat begitu banyak elit politik, dan juga lagi-lagi masih abu-abu, begitu banyak orang yang belum terseret dan diseret-seretkan ketika ada pilpres, ada pilkada, atau ada pilihan ini dan itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ya kita sudah paham, apalagi kalau bukan Hambalang. Kasihan sebetulnya Hambalang ini menjadi olo-oloan setiap hari. Ketika Demokrat ada masalah, pasti akan Hambalang disebut. Ketika ada mangkrak, Hambalang disebut.
ketika Demokrat ada acara atau mengeluarkan statement, pasti Hambalang dibawa-bawa. Nama-nama besar, ada ketua umum Demokrat, bendahara umum Demokrat, menteri, anggota dewan, semua terseret, tetapi lagi-lagi masih abu-abu. Mega skandal terbesar Jiwasraya membuat kita bahagia, bangga sebagai rakyat. Karena apa? Kejaksaan turun tangan mengeroyok aktivitas korupsi yang merajalela. Terima kasih.